Orang-orang kira rupiah lemah cuma gara-gara perang doang. Lah emang bukan. Bukanlah utang negara, impor tinggi, sama dolar yang makin kuat juga ngaruh. Wah, gue baru ngerti sekarang. Selamat datang di AHDT TV, tempat di mana fakta menarik, misteri dunia, sejarah tersembunyi, dan pengetahuan unik akan membawa kamu melihat dunia dari sudut yang berbeda. Halo semuanya, langsung aja ya kita bedah topik yang belakangan ini sukses bikin kita semua agak deg-degan. Yup, kita bakal ngebongkar teka-teki di balik melemahnya nilai tukar rupiah. Pernah kepikiran gak sih kenapa mata uang kita seolah-olah terus digempur habis-habisan akhir-akhir ini? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal telusuri misteri itu sampai ke akar-akarnya. Banyak banget dari kita yang gampang nebak, rupiah turun tuh pasti gara-gara Amerika, dolarnya lagi naik. Kelihatannya masuk akal ya, pokoknya otomatis rupiah kita anjlok. Tapi tunggu dulu, apa beneran sesederhana itu? Apakah murni cuma gara-gara dolar yang emang lagi kuat-kuatnya? Atau jangan-jangan ada hal yang jauh lebih kompleks di balik layar? Nyatanya nih, ada banyak lapisan masalah yang ironisnya justru berakar dari halaman belakang negara kita sendiri. Oke, kita balik ke hukum yang paling dasar dulu. Nilai mata uang itu sebenarnya mirip banget sama harga barang di pasar tradisional. Sepenuhnya diatur sama yang namanya penawaran dan permintaan. Pas dunia lagi panik-paniknya, orang-orang bakal berebut memborong dolar buat jadi tempat berlindung yang aman. Di saat yang sama, rupiah pelan-pelan mulai ditinggalkan. Hukum ekonomi pun berlaku. Permintaannya meledak, ya harganya otomatis meroket. Ketimpangan inilah yang sekarang lagi ngahukum mata uang kita. Di satu sisi, permintaan terhadap dolar tuh melesat tajam banget, sementara minat buat megang rupiah terus-terusan menyusut. Tapi pertanyaan kritisnya gini, siapa sih sebenarnya yang memicu eksodus ini? Kenapa tiba-tiba para raksasa finansial ini kompak banget buang rupiah? Jawabannya ada pada eksodus investor asing. Coba bayangin, manajer investasi asing yang megang triliunan rupiah. Begitu Bank Sentral Amerika naikin suku bunga atau kondisi politik dunia mulai panas, mereka nggak bakal nunggu lama. Mereka langsung narik uangnya dari negara-negara berkembang, ditukar lagi ke dolar, dan dibawa pulang ke negaranya. Transaksi raksasa yang terjadi serentak ini tuh bikin guncangan hebat yang akhirnya ngejatuhin rupiah. Tapi ya, kita nggak bisa dong cuma nyalahin pihak asing. Masalah di dalam struktur ekonomi kita sendiri tuh ibarat ember yang bocor. Beneran deh, air terus-terusan ngocor keluar, sementara keran air yang masuk alirannya kecil banget. Kenapa? Karena kita jauh lebih banyak beli atau impor barang dari luar dibanding ngejual atau ekspor. Dolar yang keluar dari kas negara jadi masif banget. Akibatnya, stok dolar kita makin tipis, dan fondasi rupiah otomatis makin rapuh. Terus, buat apa aja sih dolar kita itu terkuras habis? Nah, daftarnya ini lumayan ironis. Mulai dari bensin kendaraan yang kita pakai tiap hari, mesin-mesin buat industri, sampai komponen barang elektronik. Bahkan, ini yang lucu, buat bikin barang ekspor aja, pabrik-pabrik kita seringkali harus beli bahan bakunya pakai dolar loh. Artinya, tiap hari Indonesia terpaksa membakar dolar dalam jumlah super besar, cuma buat mastiin roda ekonomi kita tetap jalan. Nah, di titik inilah efeknya kerasa ngeri banget buat perusahaan-perusahaan kita yang punya utang luar negeri. Coba kita hitung-hitungan bentar. Katakanlah ada satu perusahaan punya utang 1 juta dolar pas kurs masih 14.000 rupiah. Bebannya 14 miliar kan? Tapi begitu dolar terbang ke 17.000, utang itu seketika bengkak jadi 17 miliar rupiah. Bayangin, tanpa mereka nambah utang 1 sen pun beban mereka melonjak 3 miliar. Saat perusahaan-perusahaan panik memborong dolar buat bayar cicilan ini, tebak apa yang terjadi? Rupiah makin tercekik. Dan ini ngebawa kita ke sebuah faktor psikologis yang sangat penting. Mahalnya harga dari sebuah kepercayaan global. Di dunia ekonomi makro, rasa aman itu adalah komoditas yang paling mahal harganya. Saat dunia lagi penuh ketidakpastian, entah itu karena ancaman perang atau bayang-bayang resesi, investor jadi super takut ambil resiko. Uang mereka selalu cari tempat persembunyian yang paling kokoh. Dan sayangnya, dalam situasi krisis begini, mata uang negara berkembang kayak kita emang selalu jadi yang pertama dikorbankan. Walaupun gitu, kita sebenarnya punya tameng alami nih, yaitu komoditas ekspor andalan kita. Ada batu bara, kelapa sawit, dan nikel. Pas harga komoditas global ini lagi melesat tinggi, Indonesia tuh ibarat dapat durian runtuh. Kita kebanjiran dolar, dan rupiah bisa sedikit napas lega. Tapi, ini ibarat pedang bermata dua. Begitu harga komoditas ini anjlok di pasaran, pasokan dolar kita juga ikut mengering seketika. Ini bukti nyata betapa terikatnya nasib uang di kantong kita sama fluktuasi pasar komoditas dunia.
Terus, mungkin kalian nanya, ngapain sih mikirin teori makro tingkat tinggi kayak gini? Nah, mari kita bawa urusan ini langsung ke dompet kalian. Efek dominonya kerasa banget loh. Pas rupiah lagi loyo, harga barang impor kan otomatis meroket tuh. Ini bikin biaya produksi pabrik lokal ikutan membengkak. Ujung-ujungnya, beban ekstra itu bakal dilempar ke kita sebagai konsumen. Harga kebutuhan sehari-hari di supermarket pelan-pelan merangkak naik, dan tanpa kita sadari, daya beli kita makin tergerus. Tapi, biar fair, kita harus lihat dari dua sisi. Apakah rupiah yang melemah itu murni 100% kiamat kecil buat kita? Ternyata nggak juga loh. Rupiah yang lagi murah, itu justru kayak surga buat para eksportir. Soalnya barang buatan kita jadi sangat murah dan laku keras di luar negeri. Belum lagi turis asing yang makin kegirangan liburan di Bali karena ngerasa uang mereka nggak ada habisnya. Poin pentingnya di sini, ekonomi kita itu sebenarnya bukan cuma butuh rupiah yang kuat, tapi rupiah yang stabil. Fluktuasi liar yang naik turun tiba-tiba itulah yang paling menghancurkan perencanaan bisnis. Jadi, di tengah roller coaster ekonomi yang bikin pusing ini, apa dong yang bisa kita lakuin? Yang pasti, jangan cuma panik. Kita harus mulai atur strategi buat ngelindungin kekayaan kita. Banyak orang mulai ngamanin nilai uangnya ke aset kayak emas, atau nata ulang portofolio mereka ke investasi jangka panjang. Tapi yang paling krusial dari semuanya, bikin dana darurat kalian makin tebal. Dengan paham akar masalah rupiah ini, kita jadi punya keunggulan buat ngambil keputusan finansial pakai logika yang matang, bukan sekedar karena rasa takut. Pada akhirnya, pelemahan rupiah ini bukanlah sekedar angka merah yang bergerak di layar berita. Ini tuh sebuah cerminan dari tarik-menarik kekuatan gede di seluruh dunia. Mulai dari arus uang asing yang masuk keluar, beban utang, sampai seberapa ketergantungannya kita sama barang impor. Nah, sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan nih buat kalian pikirin. Dari semua masalah struktural yang udah kita bahas tadi, menurut kalian, faktor mana sih yang paling ngancam ekonomi kita ke depannya? Dan mana yang bakal paling berasa di masyarakat? Boleh banget share analisis atau pendapat kalian di bawah ya. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan ini sampai akhir, dan sampai jumpa.